Halo bosku, kembali lagi bersama saya, channel Lea Tani. Apa kabar? Salam sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam Tandan Berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi atau berbagi sharing cara perawatan sawit TBM tanaman belum menghasilkan supaya tumbuh subur dan hijau daunnya. Ya, silahkan simak video sampai habis, jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Lea Tani, silahkan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, baik, di sini saya mau berbagi sedikit dalam pada cara perawatan kelapa sawit biar tumbuh subur dan hijau daunnya. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit ya tentang pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit TBM ya, tanaman belum menghasilkan biar tumbuh subur dan hijau daunnya. Nah, di sini buat teman-teman ya, di sini saya menjenguk ya tanaman atau melihat tanaman kelapa sawit saya ini yang kemarin baru sudah dikasih pupuk ya, nutrisi pada bulan kemarin ya teman-teman di tanaman atau pohon ini ya teman-teman. Nah, di sini ya membuat saya kerinduan melihat daunnya subur hijau ya teman-teman ya. Ini membuat saya menjadi ya rindu, ingin melihatnya karena daunnya hijau pekat ya teman-teman ya. Nah, solusinya apa dan triknya apa ya teman-teman ya, silahkan disimak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham apa yang ya saya sampaikan ya, cara perawatan kelapa sawit TBM ya tanaman belum menghasilkan, triknya apa, rasanya apa ya, supaya tanaman ini biar tumbuh subur dan cepat hijau seperti ini. Baik teman-teman, di sini ya menurut pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit TBM ini teman-teman. Ya, di sini dalam prinsip saya ya teman-teman. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah perawatan yang utama. Betul ya teman-teman. Ya, perawatan itu adalah nomor satu ya teman-teman. Kenapa? Kalau tidak dirawat ya tanaman itu bisa menjadi pertumbuhannya kuning stres dan pertumbuhannya juga lambat ya teman-teman ya, karena tidak terawat. Jadi kalau terawat ya seperti inilah ya penampakannya, tumbuh subur dan hijau, daunnya pekat ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman saya lakukan adalah membersihkan piringannya dengan rutin ya teman-teman. Ya, setidaknya teman-teman kita bersihkan piringan atau sekitar bonggol ya tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi kita ya bersihkan ya, diutamakan piringannya harus bersih. Kenapa itu harus dibersihkan ya teman-teman? Itu kalau pada waktu kita nanti memberi makanan atau pupuk pada tanaman kita, itu tidak berebut unsur hara pada tanaman kita itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi pupuk yang kita kasih itu benar-benar 100% hasilnya ya maksimal efektif ya teman-teman ya, tidak berebut unsur hara oleh gulma-gulma yang di sekitar tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi itu ya teman-teman triknya yang pertama. Jadi trik yang pertama dua ya teman-teman, itu pemberian pupuk dengan tepat waktu, tepat dosis ya. Kita ya usahakan pemberian pupuk dengan teratur ya, supaya pertumbuhannya
cepat subur dan cepat hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya memberi pupuk. Ya, tanaman ini belum menghasilkan teman-teman. Jadi saya memberi pupuk yang pertama itu pupuk dolomit, yaitu untuk mengurangi zat asam ya teman-teman. Itu di usia 2 bulan ya teman, baru tanam ya teman-teman. Ya, dengan dosisnya setengah kilo ya teman-teman ya. Nah, dengan dosis setengah kilo kita kasih ke tanaman ini ya, supaya ya tidak ada zat asam pada tanaman ini ya teman-teman ya, di tanah ini, untuk mengurangi zat asam pada tanah ini. Jadi untuk 2 bulan selanjutnya teman-teman ya, udah memberi pupuk dolomit ya, kita kasih pupuk urea ya, karena itu pupuk ya untuk kesuburan atau masa vegetatif ya teman-teman ya, masa kesuburan pada tanaman. Nah, karena itu pupuk yang mengandung nitrogen ya, untuk penghijauan pada daun atau untuk ya memperbanyak perakaran pada tanaman kita ya teman-teman ya. Jadi 2 bulan selanjutnya teman-teman kita kasih pupuk urea ya, sesudah kita kasih pupuk dolomit yang bulan kemarin ya teman-teman. Jadi kita kasih pupuk urea supaya ya pertumbuhannya cepat hijau dan cepat besar ya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, dosisnya ya setengah kilo juga ya teman-teman. Trik yang selanjutnya teman-teman ya, supaya pertumbuhannya subur dan cepat hijau ya teman-teman. Triknya yang pertama, oke ya teman-teman ya, yang pertama tadi teman-teman ya, menjaga kebersihan, dan kedua memberi pupuk dengan tepat waktu, tepat dosis. Jadi yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga ya, diusahakan teman-teman ya, kalau ya, mau tanaman ini cepat subur dan cepat besar ya teman-teman ya, kita ya, usahakan ya teman-teman ya, jangan menanam sawit di bawah pohon ya teman-teman ya, apalagi ya teman-teman ya tidak ya menebang pohon-pohon yang tinggi, itu bisa berakibat juga tanaman kita itu pertumbuhannya jadi lambat ya teman-teman ya, bisa kurus, kuning, kerdil ya teman-teman ya, karena tidak ada sinaran matahari pada tanaman kita itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, supaya tanaman itu cepat subur dan cepat besar dan hijau seperti ini ya, rahasianya tentu tadi ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ya teman-teman ya, saya ulangi ya, kebersihan ya. Kebersihan itu sangat penting pada tanaman kelapa sawit teman-teman. Yang kedua, pemberian pupuk dengan tepat waktu, tepat dosis. Dalam pemberian pupuk dengan dosis yang tepat ya, supaya pertumbuhannya cepat subur dan cepat hijau seperti ini. Yang selanjutnya teman-teman ya, tidak memberi ya tanaman pada pohon kayu yang lebih tinggi dari tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau ingin teman-teman ya, kalau ingin tanamannya tumbuh subur dan cepat besar, lakukanlah dengan cara itu supaya ya pertumbuhannya cepat hijau seperti ini. Jadi mungkin ini saya teman-teman ya, pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit TPM ya. Ini menurut ya pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit. Jadi semoga hadirnya video saya kali ini bisa ya, termotivasi buat teman-teman yang baru menanam kelapa sawit ya, teman-teman ya. Semoga buat teman-teman yang baru menanam tetap semangat untuk berkebun kelapa sawit, semoga hasilnya tetap melimpah ya, amin ya teman-teman ya. Tetap semangat, jangan menyerah, karena ya kesuksesan kita itu adalah di tangan kita sendiri ya teman-teman ya.
dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Tandan Maduri.